Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel. Jadi di kesempatan kali ini gua bakal buat video tutorial bagaimana cara membuat sistem parkir sederhana menggunakan aplikasi Flowgorithm dalam bentuk flowchart nantinya. Oke, seperti biasa di sini kita akan mulai dengan membuat sebuah variabel deklarasi. Lalu selanjutnya kita do aja di awal biar dia jadinya bisa kita ulangi prosesnya setelah selesai. Kita deklarasinya kita isi di sini ulangan. Karena di sini kita ulangan itu untuk mengulang proses, jadi variabel input yang dimasukkan adalah inputnya menggunakan huruf ya, string. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan aja output. Output di sini berfungsi untuk seperti welcome screen atau tampilan selamat datang. Selamat datang di tempat parkir. Ya, teman-teman bisa menuliskan welcome screen-nya sesuka teman-teman, variasi teman-teman. Dan jangan lupa untuk variabel string itu gunakan tanda petik 2 ya, pada pembuka maupun penutup. Lalu selanjutnya di sini kita langsung aja output. Di sini kita masukkan variabelnya. Variabel yang di sini adalah untuk melakukan input kode kendaraan. Jadi kendaraan yang ada di parkiran itu kita anggap hanya ada 2, yaitu motor dan mobil dengan kode sebagai berikut. Kita masukkan aja petunjuk bagi user atau pengguna dari aplikasi yang kita buat ini, yaitu dengan memasukkannya silahkan input kode kendaraan. Kita gunakan kode MTR untuk motor. Dan MBL untuk mobil. Oke. Lalu di sini kita masukkan variabel input ya. Karena di sini kita menggunakan variabel input, jadi kita masukkan lagi variabel baru atau mendeklarasikan lagi. Di sini kita menggunakan kode ini, kode kendaraan. Jadi kita masukkan aja jenis, yang mana bermaksudnya untuk jenis kendaraannya. Kita gunakan string karena ini variabel huruf. Jadi input di sini kita masukkan jenis. Oke. Lalu teman-teman bisa tambahkan if di sini jenis sama dengan seperti yang sudah dimasukkan pada kode sebelumnya. MTR untuk motor dan MBL untuk mobil. Di sini kita buat variabel motor dulu. Oke. Jika input jenis yang dimasukkan motor, maka akan masuk ke sini kita gunakan output ya. Saya buat prosesnya agak cepat aja. Di sini kita masukkan harga atau biaya ya, kita bisa gunakan biaya parkir motor sebesar 2.000 per jam. Oke, kita seperti ini saja. Kita output lagi. Silahkan
masukkan durasi parkir. Oke. Karena biasanya parkir itu kan menggunakan tiket ya teman-teman. Jadi pada saat kode motor sudah masuk, di sini kita masukkan if dulu ya. Lalu ini kita copy aja. Kita cut, di sini kita masukkan paste. Maaf. Oke. Jadi di sini sudah benar. Di sini motor. Kita masukkan output di sini karena parkir itu biasanya ada tiket ya. Apakah ada tiket? Kita berikan opsional pilihan seperti ini, ya atau tidak. Oke. Jika dia user memasukkan ya, kita di sini belum mendeklarasikan, maaf. Kita masukkan string, deklarasikan tiket. Di sini masih menggunakan string ya karena dia huruf input. Di sini kita masukkan aja cat. Lalu selanjutnya if di tiket sama dengan iya, maka dia akan true jika ada tiket, dan jika tidak kita kenakan denda ya teman-teman. Seperti ini. Anda tidak memiliki tiket, dikenakan denda. Denda di sini kita masukkan Rp30.000. Oke, kita tutup, kita klik OK. Lalu di sini kan sudah ya teman-teman output biaya parkir. Kita fokus ke kanan lagi. Silahkan masukkan durasi parkir. Kita berikan kok arahan kepada klien atau pengguna aplikasi yang kita buat ini seperti ini. Silahkan input dengan angka saja. Agar apa? Agar klien yang menggunakan tidak menginput misal 1 jam, 2 jam seperti itu. Jadi di sini kita masukkan biaya parkir, kita deklarasikan lagi parkir. Nah, di sini kan kita menginputnya angka, jadi kita gunakan integer ya, teman-teman. Lalu kita masukkan input di sini parkir. Oke, di sini kita masukkan aja outputnya, output akhir, yaitu dalam kurung, tidak usah dalam kurung, kita masukkan dulu biaya parkir Anda. Lalu kita masukkan output lagi. Di sini tidak perlu petik karena kita akan mengolah data parkir tadi, yang mana parkir motor itu 2.000 per jam dikalikan dengan input parkir tadi atau durasi. Jadi kita masukkan parkir. Oke, sudah. Jika sudah, kita geser ke sini agar teman-teman tidak repot dalam melakukan input yang ada di kiri. Teman-teman bisa copy paste aja ini. Lalu masukkan ke sini. Nah, bedanya apa dengan yang tadi atau yang jika dia tidak terkena denda? Bedanya yang ada denda di sini kita menggunakan tutup kurung, buka kurung untuk ditambah dendanya 30.000. Oke. Maka nanti biaya parkir yang keluar adalah sudah termasuk denda tadi, teman-teman. Lalu bagaimana jika
parkir di sini kan sudah jadi parkir motor ya. Bagaimana jika kita ingin membuat kode untuk mobil? Agar teman-teman cepat dalam membuat, teman-teman bisa copy paste aja di sini. Kita copy. Jadi teman-teman hanya tinggal merubahnya saja. Di sini kan motor ya. Teman-teman bisa masukkan. Jika dia mobil itu bisa di if dulu, maaf saya ulangi. Di sini kita masukkan if dulu, dan yang tadi yang sudah kita copy tadi kita masukkan ke true di sini ya. Jadi di if kita masukkan jenis, jenis sama dengan, karena kita di sini kodenya tadi adalah mobil ya. Sebentar, kita gunakan mobil. Oke. Karena di sini kodenya adalah mobil. Lalu kita hanya tinggal merubah-rubah saja di sini biaya parkir untuk mobil. Biaya parkir untuk mobil itu per jamnya 5.000. Maka kita ganti saja di sini outputnya itu kita ganti 5.000. Lalu dendanya jika kendaraan tersebut adalah mobil kita ganti 50.000 jika tidak memiliki tiket. Dan berapa biaya parkir mobil itu 3.000 ya teman-teman. 5.000 per jam. Oke. Di sini teman-teman tinggal merubah menjadi 5 dan di sini juga 5. Oke, untuk variabel data sudah selesai, variabel parkir. Nah, bagaimana jika klien atau pengguna aplikasi kita salah dalam menginputkan data motor dan mobil, kode jenisnya? Kita buat aja di sini output. Kita beritahu bahwa kode yang dimasukkan salah, jadi seperti ini. Error. Output. Kode yang dimasukkan salah. Sebentar, silahkan masukkan kembali kode. Oke. Nah, jadi masukkan kembali kode itu maksudnya jika user itu mengulangi proses nantinya. Jadi jika semua sudah selesai, di sini kan tadi kita udah buat integer ulangan ya, string ulangan di sini. Jadi kita langsung buat aja di bawah. Di sini kita masukkan output. Di sini karena kita menggunakan string, jangan lupa menggunakan petik 2. Apakah Anda ingin mengulangi proses? Kita seperti biasa masukkan kode ya atau tidak. Kita tutup kurung. Kita masukkan inputnya. Inputnya seperti yang saya bilang tadi, di sini kita masukkan ulangan. Disclaimer kepada teman-teman, pada saat menginput di sini seperti misalnya ini parkir, itu pastikan string atau integer yang dideklarasikan hurufnya kecil juga. Karena jika huruf yang di sini kapital dan pada saat membuat variabel input di sini menggunakan huruf biasa, maka dia akan terlewat begitu saja prosesnya. Lalu karena sini udah kita buat input ulangan, kita buat di sini ulangan sama dengan ya. Oke. Nah, biar lebih keren kita buat di sini output. Jika user atau pengguna aplikasi kita tidak
mengulang proses, maka kita buat aja di sini kode penutup tempat parkir sudah tutup. Oke, apakah kode kita bisa untuk digunakan dan kodenya sudah jadi ya? Mari kita coba aja di sini. Kita run. Oke, selamat datang di tempat parkir. Silahkan input kode kendaraan, MTR untuk motor dan MBL untuk mobil. Kita masukkan MTR ya. Apakah Anda ada tiket? Kita masukkan iya. Oke, di sini biaya parkir karena kita memiliki tiket, kita dikenakan biaya parkir 2.000 per jam. Kita masukkan durasi parkir kita sudah parkir 3 jam. Maka biaya parkir kita adalah 6.000. Lalu bagaimana jika kita tidak punya tiket? Kita masukkan lagi motor. Kita tidak punya tiket karena tiket hilang gitu ya. Kita dikenakan denda 30.000 dan membayar parkir. Di sini saya parkir selama 1 jam. Dan biaya parkir kita adalah 32.000 karena itu sudah termasuk denda tadi ya teman-teman. Lalu kita mencoba untuk variabel mobil, kita ketik MBL. Apakah Anda Anda tiket? Oke, di sini apakah kita memiliki tiket? Iya. Dan biaya parkir untuk mobil itu 5.000, kita parkir selama 4 jam dan biaya parkir kita adalah 20.000. Apakah Anda ingin mengulang proses? Kita klik iya. Karena kita akan mencoba apabila kita tidak memiliki tiket pada parkir mobil ya. Kita masukkan MBL. Kita tidak punya tiket. Apakah kita akan didenda? Dan kita terkena denda sebesar 50.000. Dan juga ditambah biaya parkir. Kita sudah parkir selama 2 jam. Dan biaya parkir kita adalah 60.000. Karena kita itu sudah termasuk biaya denda yang dikenakan kepada kita karena kita tidak punya tiket parkir. Oke, berarti untuk kode yang kita buat pada parkir itu tidak ada yang rusak. Dan bagaimana jika kita salah memasukkan kode pada jenis kendaraan? Misal motor kita salah ketik jadi MTY, maka akan muncul kode error ya teman-teman. Lalu kita masukkan proses ulang jika kita tidak melanjutkan prosesnya, jika kita ingin menutup toko dan tempat parkir sudah tutup. Oke, demikian video yang dapat saya buat, tutorial yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman dan dapat saya bagikan. Apabila teman-teman memiliki kritik, saran, serta masukan, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Goodbye. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a